Ikan hiu melayang-layang. Cakep. Cakep. Apa? Lanjut. Apa? Gue Itu bisa bisa di dulu nggak, Pak Lukas? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali teman-teman di podcast Warga Plus 62. Hari ini adalah podcast episode 3 yang mana kita akan berbicara tentang apa sih yang udah kita pelajarin selama latsar kita sudah berlangsung selama 4 hari ini, gitu kan? Jadi nanti saya akan mencoba bertanya kepada masing-masing teman-teman apa sih dari teman-teman yang udah menguasai mulai dari materi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan hari keempat. Ya kalau nggak salah itu tentang wawasan kebangsaan, bela negara, isu-isu kontemporer, dan algoritma kebangsaan. Serta yang terakhir itu ada materi tentang metode analisis isu. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, saya mau nanya dulu nih kabar dari teman-teman biar agak rileks sedikit lagi saya kan biar nggak to the point langsung ke isi pembahasan pada hari ini gitu kan. Saya mau ke Pak Lukas ini ya udah mingkem dari tadi. Pak Lukas apa kabarnya Pak? Kabar Pak Lukas ini baik, Pak. Oke, Kalau Bapak siap. baik. Alhamdulillah baik Pak. Oke, Selanjutnya, Pak, lanjut. oke, terima kasih Pak Lukas. Selanjutnya Pak Ito, apa kabarnya Pak Ito? ya saya alhamdulillah baik, aman aja Pak. Aman Pak, walaupun udah tanggal 25 aman ya Pak ya. Selanjutnya Mbak Kamil apa nih kabarnya? Oh, luar biasa. Baik. Pagi. Oke, semangat Siang, Deng. semangat semangat semangat. Ya siang Oleh, nggak? oleh, oleh, oleh. Yang penting kan semangat Semangat pagi tetap. semangat ya tetap Oleh, semangat. oleh. Selanjutnya saya mau ke Mbak Tias. Mbak Tias, bagaimana kabarnya hari ini Mbak Tias? Alhamdulillah baik Mas. Semangat ya Mbak ya. Selanjutnya Mas Jo, Pak Ketua kita, apa kabarnya? Baik, Mas. Meskipun tanggal tua, Mas. Enggak baik itu Mas. Iya, Habis kecelakaan kemarin Mas. Wah, bahaya Aduh, itu Mas. jangan. Habis kecelakaan itu Mas. Wah, aduh. kasihan sekali itu Ya Mas. udah nanti kita bicarakan ya. Nanti kita bicarakan masalah Nanti kecelakaan. kirimin buah lah ya. Siap, siap. Sang muda ya. Selanjutnya Mbak Karen, apa kabarnya Mbak Karen? Alhamdulillah baik Mas. Sehat. Alhamdulillah ya Mbak ya. Oke. Karena semuanya dalam keadaan baik dan sehat, kita mulai lah ya podcast kita pada hari ini, yaitunya yang bertema tentang hal-hal yang sudah kita pelajarin selama Latsar ini berlangsung. Yang pertama saya mau ke Mbak Karen dulu nih. Mbak Karen, apa aja sih yang udah Mbak Karen ketahui nih? Kita kan udah 4 hari Latsar. Apa aja sih yang udah Mbak Karen ketahui tentang materi-materi yang telah diberikan oleh pemateri kita yang sukses selama 4 hari ini, Mbak? Silakan Mbak Karen. Kita callback nih ke materi minggu ini di agenda pertama. Aku mau summarize sedikit aja tentang wawasan kebangsaan dan 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara ini yang disampaikan oleh Ibu Leli dari BPKOM Wilayah 2 Palembang. Nah, sebenarnya tujuan di hari pertama ini tuh membekali kita, para CPNS ini, untuk mendapatkan pemahaman mengenai wawasan kebangsaan bela negara ini yang dapat diwujudkan dalam sikap dan perilaku kita, eh, baik di tempat kerja maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, kegiatan ini tuh cukup berlangsung secara interaktif dengan diskusi tanya jawab dengan peserta. Kemudian pesertanya ini juga apa eh, sangat aktif ya mengaitkan isi materi ini dengan pengalaman pribadinya serta isu-isu yang cukup aktual di sekelilingnya. Nah, dalam penyampaiannya ini beliau juga menekankan kita kepada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara ini, yaitu
Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Nah, Bu Leli juga mengingatkan kembali ke kita bahwa apabila 4 konsensus dasar ini tuh jika diabaikan dapat berpotensi eh, membuat bangsa ini menghadapi risiko-risiko seperti disorientasi, distrust, disobedience, hingga disintegrasi yang dapat memecah belah bangsa. Nah, kemudian beliau juga mengangkat peran teknologi nih sebagai sarana memperkuat nilai-nilai kebangsaan, baik melalui media sosial maupun ruang digital untuk dialog dan berkolaborasi. Nah, overall dari materi yang disampaikan dan juga dari tugas-tugas individu yang dan kelompok juga nih yang sudah diberikan oleh Bu Leli membantu kita untuk mengingat kembali gitu bahwa sebagai CPNS ini kita juga harus siap menghadapi tantangan-tantangan yang dapat terus ada di sekitar kita juga dan berkembang gitu ya secara dinamis dan tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan, terus menjaga kerukunan, serta mengamalkan nilai-nilai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI ini pada pengabdian kita. Terima kasih, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mbak Karen. Jawaban cukup detail ya dari Mbak Karen tadi ya. Sekarang saya mau coba ke Mas Ito nih. Saya mau tahu versi Mas Ito bagaimana. Silakan Mas Ito. Oke, terima kasih. Mungkin sebenarnya kan kita 4 hari nih ya kan. Tapi mungkin di sini saya membahas yang hari pertama seperti Mbak Karen. Di sini kan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dan kesiapsiagaan bela negara. Di sini mungkin yang paling saya ingat atau berkesan gitu ya, itu tentang nilai-nilai bela negara ini nih. Jadi saya pengen berbagi pengalaman selama hari pertama di agenda 1 ini, khususnya mengenai 5 nilai dasar bela negara. Nah, di sini saya menyadari bahwa cinta tanah air itu nggak cukup kalau cuma diucapkan, tapi harus diwujudkan melalui disiplin kerja, menjaga fasilitas negara, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terus juga kita harus memiliki kesadaran berbangsa, bernegara, dan itu tuh juga penting gitu. Karena Indonesia yang majemuk ini membutuhkan sikap perekat bangsa dan kemampuan untuk selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi. Saya juga memahami pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara, bukan hanya sebagai konstitusi, tapi juga pedoman moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil. Terus juga nilai rela berkorban itu juga sangat relevan bagi CPNS seperti saya, karena mengabdi pada negara berarti siap mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kenyamanan demi kepentingan masyarakat. Terakhir, kemampuan awal bela negara yang saya rasakan melalui latihan-latihan bisa melatih saya disiplin, terus melatih kepemimpinan dan kerjasama sehingga menumbuhkan kesiapsiagaan lah, fisik maupun moral. Jadi secara keseluruhan sih saya merasa bahwa yang di hari pertama ini pada agenda 1 ini membuka pemahaman baru tentang makna bela negara. 5 nilai dasar ini tidak hanya diajarkan dalam teori, tapi juga harus diwujudkan dalam sikap sehari-hari. Apalagi kita adalah CPNS gitu. Saya adalah CPNS. Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut, saya berharap dapat menjadi aparatur yang berintegritas, profesional, dan siap memberikan pengabdian terbaik untuk bangsa dan negara. Gitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Ito. Jadi yang saya tangkap dari Mas Ito ini adalah cinta tanah air itu tidak hanya bisa kita ucapkan lewat kata-kata, tapi harus kita wujudkan di aksi nyata. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas Ito. Selanjutnya saya mau ke Mas Lukas. Kalau versi Mas Lukas bagaimana? Ya, halo Mas Ju. Ya, Saya silakan Mas Lukas. melanjutkan materi hari
Saya melanjutkan materi hari pertama Mas Juk, tentang kesiapsiagaan bela negara nih. Kesiapsiagaan bela negara itu adalah keadaan siap siaga yang dimiliki oleh setiap warga negara, baik secara fisik, mental maupun sosial untuk menghadapi berbagai situasi yang bisa mengancam persatuan bangsa tersebut. Ia bukan hanya soal militer, tapi lebih luas, soal sikap, tekad, dan kesadaran kita dalam menjaga keutuhan NKRI. Fondasi dari kesiapsiagaan bela negara ini adalah 5 nilai dasar bela negara yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Mas Tio. Dalam praktiknya, kesiapsiagaan bela negara bisa diwujudkan lewat banyak hal sederhana. Misalnya, pertama, disiplin waktu, datang tepat waktu di kantor, melakukan apel. Lalu kedua, menjaga kesehatan diri, rajin berolahraga, makan sehat. Yang ketiga, menghormati simbol negara. Yang keempat, ada bijak bermedia sosial, tidak menyebarkan hoax, ujaran kebencian, atau konten yang memecah belah persatuan. Ada lagi menjaga kerukunan di lingkungan kerja. Contohnya perbedaan, mau bekerja sama dan saling membantu sesama rekan ASN maupun masyarakat. Ada lagi tanggap terhadap lingkungan sekitar. Ikut kerja bakti, menjaga kebersihan kantor dan lingkungan, serta peduli pada tetangga yang membutuhkan. Lalu berperilaku jujur dan transparan. Kita harus menolak pungli, bekerja dengan akuntabel, dan menjalankan tugas sesuai aturan. Ada juga menghemat energi dan sumber daya. Gunakan listrik, air, fasilitas kantor secara bijak sebagai wujud tanggung jawab terhadap negara. Dan kita sebagai CPNS wajib meningkatkan literasi dan wawasan, seperti membaca berita dan sumber yang kredibel, mengikuti pelatihan, dan terus belajar, agar tidak tertinggal pada perkembangan zaman. Tantangan bangsa di era sekarang cukup berat nih Mas Juk. Mulai dari isu global, perkembangan teknologi, hingga ancaman disintegrasi sosial. Tapi dengan kesiapsiagaan bela negara yang kita udah punya modal kuat untuk menghadapinya. Karena setiap individu yang siap akan membuat bangsa ini juga semakin tangguh. Jadi, mari kita maknai kesiapsiagaan bela negara ini untuk siap Indonesia, dimulai dari diri kita sendiri, dari hal-hal kecil dan dari saat ini juga. Itu saja dari saya, Mas Ju. Bisa dilanjut. Baik, terima kasih Mas Lukas. Sangat banyak ya contoh-contoh kesiapsiagaan bela negara yang telah disebutkan oleh Mas Lukas tadi. Baik, mungkin itu tadi untuk hari pertama ya tentang wawasan kebangsaan, bela negara, dan juga kesiapsiagaan bela negara. Selanjutnya saya mau ke Pak Jo. Kalau menurut Pak Jo, apa yang udah Pak Jo dapat selama kita 4 hari latsar dan materi-materi yang telah diberikan oleh narasumber kita, Pak Jo? Baik, terima kasih Pak Jip untuk kesempatannya. Eh, Mungkin saya akan membahas tentang ini ya, isu kontemporer. Ya sangat seru sekali ya kemarin kita membahas dengan Bu Leli dan kawan-kawan kita saling kasih pendapat, apa namanya, kita berdiskusi tentang isu kontemporer. Jadi sebenarnya kan kalau secara garis besar itu kan banyak sekali adalah isu kontemporer dari narkoba, terorisme, konflik kepentingan, dari juga money laundering, proxy war, miscommunication, COVID-19, juga mungkin korupsi. Tes. Baik, mungkin kita sebagai CPNS sebenarnya kita dituntut untuk punya wawasan kebangsaan dan semangat bela negara. Kenapa sih? Karena saat ini bangsa itu menghadapi berbagai strategi kontemporer yang tadi disebutkan gitu ya. Dan itu sangat kompleks gitu loh. Misalkan nih, masalah korupsi yang merusak kepercayaan masyarakat, narkoba yang mengancam generasi muda, serta terorisme dan radikalisme yang bisa memecah tulang bangsa. Dan gak hanya itu gitu kan, eh dan juga menghadapi tantangannya kayak money laundering tuh, itu kan berhubungan dengan korupsi kan sebelumnya tuh. Proxy war, bahkan penyalahgunaan media massa dan media sosial yang bisa menyebarkan hoax juga dengan kayak seperti kemarin pun kayak pandemi COVID-19 pun bisa menjadi bukti nyata bagaimana krisis global tuh kita negara. Belum lagi ada konflik kepentingan yang sering menghambat pelayanan publik. Nah, disinilah kita peran sebagai ASN ya,
khususnya kita nih sebagai CPNS, kita harusnya siap siaga menjaga integritas, apalagi kita kan integritasnya udah lolos ya, udah 4 ke atas ya kita mah ya. Kita harus menjaga integritas itu, harus menolak korupsi, menjadi teladan di masyarakat, serta bijak menggunakan teknologi dan informasi. Dengan wawasan kebangsaan, kita bisa melihat persoalan bangsa secara utuh, dengan semangat bela negara, memberi demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi, ya sebagai CPNS bukan sekadar bekerja di pemerintahan, melainkan juga menjaga masa depan Indonesia agar tetap kokoh menghadapi tantangan zaman. Bentar, aku mau pantun dikit boleh kah, Boleh, Mas Jok? silakan Mas Jo. Gas. Boleh bantu cakep dikit lah ya. Pagi hari pergi ke pasar, Cakep. Cakep. asik. Membeli sayur dan buah pepaya. Cakep lagi. Cakep. Banyak masalah bangsa yang besar, mari kita hadapi bersama dengan setia. Aja. Cakep. Oh ya itulah. Bagus. Pokoknya Mas Jok. Oke, paling itu Mas Jup yang saya dapat dari si kontemporer yang mungkin pembahasannya harian selanjutnya dibantu dengan teman lainnya. Thank you Mas Jup kesempatannya. Terima kasih Mas Jo. Memang ya agak beda kalau kita ini. Ada variasinya dengan berpantun seperti itu ya. Selanjutnya saya mau ke Mbak Tias nih. Kalau versi Mbak Tias bagaimana? Apa yang udah Mbak Tias dapat selama 4 hari kita laksanakan? Oke, terima kasih Mas Jufri. Nah, jadi di hari ketiga untuk agenda 1 ini, kita sudah berdiskusi terkait algoritma kebangsaan. Algoritma kebangsaan itu adalah konsep atau gerakan yang bertujuan disuguhkan dengan realitas kebangsaan masa kini, mulai dari polarisasi sosial dan apatisme generasi muda. Kemudian ada krisis identitas kebangsaan di era digital, tantangan multikulturalisme, dan juga globalisasi. Kemajuan teknologi ternyata seperti pisau bermata dua ya. Mudahnya informasi yang masuk ke layar handphone bisa mengikis nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan kesatuan kita. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, rasa cinta kita kepada tanah air bisa saja memudar. Sebagai calon abdi negara, kita nggak boleh diem aja. Kita bisa berkontribusi dengan membuat konten-konten media berisi pesan-pesan kebangsaan yang menarik dan tidak terkesan menggurui, kayak yang lagi kita lakukan sekarang. Kita bisa buat konten-konten ini secara bertahap, mulai dengan informasi dasar terkait pengelamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI dalam kehidupan kita sehari-hari. Harapannya, informasi ini dapat menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi yang melihatnya. Jika dilakukan secara konsisten, diharapkan tumbuhlah kepedulian kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan, hingga akhirnya melahirkan aksi-aksi nyata dalam menjaga NKRI ini. Nah, langkah-langkah seperti ini yang dinamakan algoritma kebangsaan. Intinya, algoritma kebangsaan ini adalah mengkoding ulang nilai kebangsaan dengan digital. Kayak gitu. Baik, terima kasih ya Mbak Tias. Penjelasan yang cukup konkret dari Mbak Tias tadi. Terakhir eh, ini yang sangat kita tunggu-tunggu dari Mbak Kamil. Selanjutnya kami persilakan versi Mbak Kamil bagaimana? Analisis masalah atau analisis isu. Nah, kita kan nanti di akhir pembelajaran kita kan akan disuruh untuk menyusun aktualisasi nih ya. Nah, aktualisasi ini pertama-tama kita harus melakukan hal pertama yang perlu kita lakukan itu environmental scanning atau pemindaian nih ke lingkungan subdirektorat tempat kita ditempatkan ya. Eh, Selama OJT ini kita bisa tanya ke mentor kita, ke rekan kerja kita, ke siapapun yang ada di lingkungan kita ya yang mengetahui proses bisnis dari unit kerja kita gitu. Bisa caranya bisa banyak sih, bisa juga pakai eh, wawancara misalnya, bisa pakai studi dokumen ataupun diskusi informal biasa ya. Nah,
setelah kita udah kekumpul nih semua masalah-masalah yang ada, nah kita tuh masuk ke tahap yang namanya tapisan isu. Nah, tapisan isu ini tadi yang udah dijelaskan sama narasumber kita itu em, ada banyak banyak caranya, ada USG, terus ada APKL, ada 5W1H, ada banyak ya. Jadi kita bisa milih nih mau pakai cara apa untuk memilih core problemnya apa gitu. Nah, ini ada skala 1 sampai 5. Jadi semakin tinggi nilainya itu berarti semakin layak isu tersebut untuk dijadikan aktualisasi gitu. Jadi fokus utama faktualisasi. Nah, setelah nanti kita ketemu core problem, kita tentunya harus menganalisis ini masalah ini tuh penyebabnya tuh apa aja sih gitu. Nah, penyebabnya apa aja itu bisa pakai tadi problem tree atau family tree itu bisa untuk melihat akar-akarnya. Nah, nanti kalau udah kita ketemu ini akar permasalahannya, kita juga bisa eh, mencari atau mendapatkan yang namanya eh, alternatif penyelesaian masalah gitu. Nanti kalau udah alternatifnya ada banyak, nah itu harus harus kita standarisasi. Maksudnya kita harus ada target. Targetnya itu si si ini harus em, harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu. Ini namanya SMART. SMART, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berbatas waktu gitu. Jadi intinya dengan pendekatan sistematis ini nanti aktualisasi kita itu nggak cuma jadi kewajiban administratif selama latsar aja, tapi bisa berkontribusi terhadap perbaikan di unit kerja kita. Begitu. Terima kasih, Mas Jufri. Terima kasih Mbak Karen. Baik, saya rasa sudah 6 dari narasumber kita hari ini menyampaikan pendapat versi mereka masing-masing terkait apa yang telah kita pelajari selama 4 hari ini ya. Baik, izinkan saya memberikan kesimpulan teman-teman semuanya. Dapat kita simpulkan. Yang pertama tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah pemahaman mendalam mengenai jati diri, nilai dan tujuan bangsa yang menjadi landasan bagi negara dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan kedaulatan negara. Dengan wawasan kebangsaan yang kuat, masyarakat dapat bersikap patriotik dan berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa serta pembangunan negara. Selanjutnya bela negara. Bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara yang menunjukkan kesadarannya terhadap mempertahankan keutuhan NKRI baik melalui upaya fisik, mental, maupun partisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Bela negara tidak hanya diucapkan melalui kata-kata, tapi bisa kita wujudkan melalui tindakan dan aksi nyata sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada isu kontemporer. Isu kontemporer merupakan persoalan atau tantangan yang sedang berkembang atau hangat atau menjadi hot isu lah di kalangan di level bangsa kita, bangsa Indonesia. Contohnya sekarang ada beberapa isu kontemporer seperti narkoba, korupsi, money laundering, toxic war, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada algoritma kebangsaan. Algoritma kebangsaan dapat kita pahami sebagai pola atau langkah sistematis yang digunakan untuk membangun, memperkuat, dan juga mengelola kesadaran serta identitas kebangsaan. Algoritma ini mencakup proses pendidikan, pelatihan, komunikasi terhadap nilai-nilai kebangsaan, serta partisipasi aktif warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terakhir itu ada metode metode analisis isu. Metode analisis isu ini adalah pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengurai, dan mengevaluasi isu-isu yang berkembang sehingga kita bisa menciptakan atau memecahkan suatu permasalahan dengan baik, menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas kesempatannya pada episode ketiga ini. Sampai jumpa lagi di podcast Warga Plus 62 episode 4. Nggak pantun dulu Pak Jufri. Oleh, Dadah. oleh. Pantunnya mana nih Pak Ole Jufri? ole, Terima kasih. ole, Mana pantun? ole, Halo Pak Jufri. ole. Apa? Pantunnya apa, Mas? Apa pantunnya?
Mekar selamat Merona. tinggal. Selamat Baik. tinggal. Cakep. Dadah. Dadah. Oh, aku Mantap. lanjutin jangan nih. Jangan lupa di Cakep. save ya. Cakep. Aku punya semerbak terasa nyata. Cakep. Bersatu padu untuk Cakep. bangsa, itulah tekad kelompok satu tercinta. Asik. 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 Mantap. Vamos, vamos. Oke.